berbeda tetap satu jua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akulturasi budaya yang harmonis adalah modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Susilo Bambang Yudhoyono. Andai kota itu peradaban, rumah kami adalah budaya, dan menurut Ibu, tiang seninya adalah agama, Faisal Terani. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Gus Dur. Agama itu bukan di baju, agama itu di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Agustinus Wibowo. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Alam juga tanda-tanda jalan pulang menuju kedamaian. Gede Prama. Keindahan alam adalah bukti cinta dari Tuhan Yang Maha Esa. Anonim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelumnya mohon maaf nih mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Dwi Nurmala, mahasiswa semester 1 Politeknik APT, Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Di sini saya ditugaskan untuk mencari seorang narasumber dalam memenuhi tugas mata kuliah PPKN. Terima kasih banyak buat Sinta sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nih, Sin. Terima kasih kembali Dwi, saya sangat bersedia untuk menjadi narasumbernya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sinta Trisha Marsenda, mahasiswa Politeknik Negeri APP Jakarta semester 1 dari Prodi MPIE. Oke, Sinta, sebelumnya nih, Sin, tahu nggak sih apa itu NKRI? Ia tahu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, betul banget. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar NKRI ini.
Oke, baik. Saya akan menjawab dengan sepengetahuan yang sudah saya miliki ya, Dwi. Ya, baik. Dari pengetahuan kamu, tahu nggak sih apa tujuan dari NKRI? Itu sebagai pengatur kehidupan dalam negara untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Salah satunya mungkin menguasakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar dan juga untuk menegakkan keadilan. Oh ya, baik. Saya mau bertanya nih kepada kamu terkait mengusahakan pertahanan. Apalagi kita sebagai mahasiswa nih, menurut kamu apa sih peran yang seharusnya dilakukan mahasiswa untuk mengusahakan pertahanan Indonesia? Sebagai generasi penerus bangsa, maka keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat ada di tangan generasi mudanya, termasuk mahasiswa. Salah satu kewajiban mahasiswa tentu saja adalah menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan pertahanan Indonesia. Dalam lingkup manapun, baik keluarga, kampus, pertemanan, juga dalam kehidupan masyarakat, mahasiswa dituntut untuk kritis. Namun, sikap kritis ini haruslah ditujukan untuk memajukan bangsa dan negara, bukan memecah belah sehingga terjadi perpecahan yang bisa mengancam keberlangsungan Indonesia. Mahasiswa juga wajib memiliki jiwa nasionalisme yang dapat membentengi atau memerangi ataupun yang akan merusak dan menghancurkan kesatuan NKRI. Oh, oke. Kira-kira yang sesuai dengan permasalahan Indonesia saat ini, apa sih menurut kamu yang menjadi ancaman yang dapat merusak dan menghancurkan kesatuan NKRI? Menurut aku sih itu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Menjadi salah satu ancaman terhadap NKRI yang paling nyata saat ini. Isu SARA ini menjadi ancaman paling besar yang dapat memecah keutuhan NKRI. Saat itu isu SARA juga sangat mudah menyebar melalui media sosial sehingga dapat menjadi ancaman NKRI yang timbul dari dalam negeri. Nyambung ke pertanyaan sebelumnya, menurut kamu apa sih yang harus dikembangkan agar nasionalisme Indonesia bisa terjaga? Oh, kalau itu ada banyak sih, Wi. Hal yang sangat paling penting mungkin untuk dikembangkan yaitu kebersamaan dalam keberagaman dan juga nilai-nilai toleransi. Oh ya, baik. Pastinya banyak juga ya, Sin, dari sikap jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu kita terapkan. Oke, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih ya. Terima kasih juga udah nyempetin waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Raihan Roni Arya Putra sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar tentang NKRI. Langsung saja, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang NKRI? NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama Negara Indonesia. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah pemerintah. Di daerah itu terdiri atas kabupaten, kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh negara. Selanjutnya, menurut Anda, apa tujuan dari NKRI sendiri? Sebagai pengatur kehidupan dalam negara untuk menciptakan tujuan-tujuan negara, salah satunya mungkin mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar dan juga untuk menegakkan keadilan. Oke, baik. Menurut Anda,
apakah pemahaman NKRI harga mati berlawanan dengan agama? Tentu tidak, karena negara NKRI harga mati adalah suatu bentuk rasa nasionalisme dan agama untuk menganjurkan untuk mempunyai rasa nasionalisme karena mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Tetapi jika paham NKRI mati tersebut sampai membelakangi agama, maka hal yang seperti itu harus dilawan. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Anda, apa peran yang seharusnya dilakukan mahasiswa untuk mengusahakan pertahanan negara Indonesia? Sebagai mahasiswa, generasi penerus bangsa, maka keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang memereka dan berdaulat ada di tangan generasi mudanya. Wajib termasuk mahasiswa, salah satu kewajiban mahasiswa tentu saja adalah menjaga persatuan demi keutuhan negara Republik Indonesia dalam lingkup manapun, baik keluarga, kampus, pertemanan, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa dituntut kritis, namun sikap kritis ini haruslah ditunjukkan untuk memajukan bangsa dan negara, bukan memecah belah yang bisa mengancam keberlangsungan kesatuan. Mahasiswa juga wajib ini memiliki jiwa nasionalisme agar dapat membentengi atau memerangi apapun yang merusak dan menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia atau NKRI. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira yang sesuai dengan permasalahan Indonesia saat ini, apa menurut Anda yang menjadi ancaman yang dapat merusak dan menghancurkan kesatuan NKRI? Menurut saya itu isu SARA. SARA yaitu suku, agama, rasa, antar, dan golongan. Menjadi salah satu ancaman terhadap NKRI yang paling nyata saat ini isu SARA ini menjadi ancaman paling besar yang dapat memecah keutuhan NKRI. Untuk itu, SARA juga sangat mudah menyebar melalui media sosial sehingga dapat menjadi ancaman NKRI yang timbul dari dalam negeri. Oke, baik. Yang terakhir nih, menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar nasionalisme di Indonesia bisa terjaga? Untuk menjaga nasionalisme, kita dapat mempelajari, mengamalkan isi dari Pancasila, mempelajari keanekaragaman budaya Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, saling menghormati segala perbedaan yang ada di masyarakat. Oke, baik. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Afifah Alfiansa Putri dari Prodi Logistik. Jadi di sini aku meminta waktunya buat wawancarai kamu. Kamu jadi narasumbernya. Apakah kamu berkenan? Ya, saya berkenan. Oke, jadi aku mau nanya sekitar 5 soal tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang pertama, apa sih menurut kamu tujuan dari NKRI itu? Baik, saya akan menjawabnya. Menurut saya tujuan negara NKRI itu adalah sudah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari alinea tersebut, tujuan NKRI itu ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, memerdekakan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, jadi sebenarnya tujuan dari NKRI itu ada di pembukaan Undang-Undang alinea keempat ya. Iya. Pertanyaan kedua, menurut kamu gimana sih tentang pemahaman NKRI harga mati yang berlawanan dengan agama? Baik, kalau menurut saya sebenarnya itu tentu tidak berlawanan. Ya, dikarenakan kan NKRI harga mati adalah suatu bentuk rasa nasionalisme, dan agama mengajarkan kita untuk mempunyai rasa nasionalisme, yaitu sesuai sabda Rasulullah, hubbul watfun minal iman, yang artinya mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Jadi pemahaman bahwa NKRI harga mati justru malah berkaitan dengan paham aliran agama. Oke. Pertanyaan yang ketiga, menurut kamu apa sih peran kita sebagai seorang mahasiswa untuk mengusahakan untuk mempertahankan negara Indonesia ini? Kalau menurut saya, kita sebagai mahasiswa ini ya kita harus belajar mengenai keluarga negaraan. Itu sangat penting untuk mempertahankan pertahanan Indonesia, yang seperti kita dimana kalau di negara-negara lain itu mahasiswanya itu diwajibkan sebagai militer, kalau Indonesia kan masih belum. Nah, jadi kalau menurut saya itu mahasiswa dapat memberikan ketauladanan sebagai pemuda yang berpendidikan dengan mengedepankan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa harus mampu mengembangkan inovasi dan menghargai kearifan lokal agar bangsa ini tidak tergantungan terhadap nilai-nilai asing. Dan juga mahasiswa dapat menunjukkan moralitas dan karakter yang kuat. Dengan demikian, seorang mahasiswa harus pandai merasa, bukan merasa pandai, karena dalam kepemimpinan karakter menempati presentasi tertinggi, yaitu 80%, sementara ilmu 55%, pengetahuan umum 5%, dan pengambilan keputusan 10%. Jadi kita itu harus mempersiapkan diri, karena kita adalah diibaratkan jati diri dan nilai untuk meneruskan bangsa ini. Oke, jadi sebenarnya kontribusi mahasiswa itu sangat penting ya buat pertahanan negara kita, khususnya Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira yang sesuai dengan permasalahan di Indonesia yang saat ini, apa sih menurut kamu yang menjadi ancaman yang dapat merusak dan menghancurkan kesatuan yang ada di negara ini? Menurut aku sih itu isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi salah satu ancaman terhadap NKRI yang paling nyata saat ini, karena di Indonesia sendiri merupakan negara yang beragam, dan makanya dengan simboyan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana arti itu beragam, dan masih banyak antar suku, agama, ras, dan antar golongan yang masih bersifat kedaerahan. Oke, mungkin ancamannya itu yang pertama karena kedaerahan ya. Pertanyaan yang terakhir nih, menurut kamu apa yang harus dikembangkan agar nasionalisme Indonesia ini dapat selalu terjaga? Coba ulangi perjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, menurut kamu apa yang harus dikembangkan agar nasionalisme Indonesia ini bisa selalu terjaga? Kalau menurut saya itu mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, soalnya itu sangat penting. Mengembangkan rasa cinta tanah air, menggunakan produk dalam negeri, itu penting juga. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, itu wajib
dan itu ada di pasal. Oke, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih ya. Terima kasih juga udah nyempetin waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW salam kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Iza Safira telah bersedia untuk menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Sebelumnya, bisakah Anda perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Iza Safira Zahra, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Nasional. Baik, kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama ya. Menurut Anda, apakah pemahaman NKRI harga mati berlawanan dengan agama? Nah, menurut saya enggak, karena negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, dan di dalam Pancasila ayat 1 menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sesuatu yang menyangkut kepentingan negara harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya enggak. Oke, baik. Yang kedua, dari sepengetahuan Saudari Iza, tahu nggak sih apa tujuan dari NKRI tersebut? Mungkin kayak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, baik. Selanjutnya, menurut kamu apa sih peran yang seharusnya dilakukan mahasiswa untuk mengusahakan pertahanan negara di Indonesia? Rajin belajar, menanamkan rasa cinta tanah air, aktif dalam berbagai kegiatan di kampus, saling menghargai segala perbedaan, dan lebih bijak dalam menghadapi berbagai persoalan mungkin. Oke. Lalu yang keempat, kira-kira yang sesuai dengan permasalahan di Indonesia saat ini, apa sih menurut kamu yang menjadi ancaman yang dapat merusak dan menghancurkan kesatuan NKRI? Menurut saya sih ada dua faktor ya. Pertama, faktor eksternal, karena kan globalisasi, jadi banyak budaya asing yang masuk, jadi menyebabkan berkurangnya pengetahuan dan rasa cinta terhadap budaya tanah air. Misalnya kan dari segi pergaulan sama berpakaian. Kalau untuk faktor internalnya ya masyarakat itu sendiri, masyarakat yang mudah termakan hoax, menyebarkan ujaran kebencian, kurangnya rasa toleransi, dan kayak kurang saling menghormati, jadi menimbulkan keributan sehingga dapat merusak kesatuan NKRI. Oke, baik. Ini menuju pertanyaan terakhir nih. Menurut Saudari Iza, apa yang harus dikembangkan agar nasionalisme Indonesia bisa terjaga? Menurut saya, untuk menjaga nasionalisme dapat dimulai dari hal kecil, kayak misalnya menggunakan produk lokal, terus peduli terhadap sekitar, mempelajari atau mendalami budaya Indonesia, dan juga saling menghargai. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Iza Safira telah melakukan wawancara ini. Terima kasih sebelumnya.